tersesat, sengsara dan terhina. Dia tersesat, sengsara dan terhina. Ini semuanya enggak enak didengarnya. Tersesat, sengsara, apa caranya? Sengsara, terhina. Aduh, ya Allah. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah, mereka mengatakan mani tasama bi'aqlihi dhalla wa man istaghna bimalihi qalla wa man azza bimakhluqin dhalla. Mani tasama, barang siapa yang berpegang teguh bi'aqlihi, dengan akalnya. Awas ya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya, dia semuanya harus pakai akal, dhalla, maka dia akan tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahu al-azim, sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada gaib serta jajarannya, para asatidzah dan para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi, pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alab Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Masih terusan yang kemarin, ada 3 hal dari perkara dunia ini yang dicintai oleh baginda Rasul, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Fabainama hum kadzalik idja'a Jibril. Ketika semuanya sedang berkumpul pada waktu itu dan menceritakan 3 hal masing-masing yang dicintai, disenangi dalam dunia ini. Datanglah pada waktu itu Jibril, malak Jibril.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ay sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mengatakan arsalani Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku lama sami'a maqalatikum, ketika Allah mendengar ucapan-ucapan kamu semuanya. Wa amaraka ya Rasulullah an tas'alani amma uhibbu an kuntu min ahli dunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu, wahai Rasul, untuk bertanya kepadaku tentang hal-hal yang aku senangi, an kuntu min ahli dunya, seandainya aku menjadi ahli dunia. Tuh. Jadi ketika ramai sedang membicarakan masing-masing, ya, dari mulai baginda Rasul sampai para sahabatnya mengatakan ada tiga hal yang dicintai daripada dunia ini, maka otomatis Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malak Jibril langsung untuk menanyakan kepada baginda Rasul apa yang dicintai, disenangi oleh malak Jibril, gitu ya, seandainya dia menjadi ahli dunia. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul bertanya, ma tuhibbu an kunta min ahli dunya, apa yang engkau senangi wahai malak Jibril seandainya kamu itu menjadi ahli dunia. Faqala, maka malak Jibril menjawab, irsyadud dhallin ila tariqil mustaqim. Itu pertama. Kata malak Jibril, yang aku senangi ketika seandainya aku jadi ahli dunia, aku akan tunjukkan, ya, aku akan tunjukkan al-dhallina, orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat kemana? Ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Ya, seandainya malak Jibril jadi manusia kayak kita gitu, maka malak Jibril akan menunjukkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia yang tersesat jalannya, ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Ya, kita sering baca ya, dhalin gitu ya, di dalam surat Al-Fatihah gitu ya, ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ya. Itu ghairil maghdub, al-maghdub dan ad-dhalin. Di sana ada dua golongan. Satu maghdub dan juga yang kedua dhalin. Al-maghdub itu dalam tafsir Munir dikatakan al-Yahud, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, itu an-Nasrani, orang-orang Nasrani. Dia irsyadud dhalin, ini senangnya malaikat Jibril menunjukkan orang-orang yang tersesat kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam, karena mereka itu tersesat, Pak. Ya. Yang kedua, wa mu'anisatul ghuraba al-qanitin. Yang kedua yang disenangi malak Jibril yaitu ramah, ya, kepada siapa? Al-ghuraba al-qanitin, kepada orang-orang yang mengembara, orang-orang asing, ya,
orang-orang asing. Tapi al-qanitin al-mutti'in, orang-orang yang taat lillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khashi'ina lah, dan juga khusyuk itu ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi senang yang kedua, kesenangan yang kedua, malaikat Jibril itu adalah ramah, ya mu'anis itu ramah kepada orang asing, al-qanitin yang taat model kita. Ini kita itu ghuraba, Pak. Di dunia ini kita itu ghuraba, orang asing, karena bukan penduduk asli ini gitu. Iya, insyaallah. Nah, itu kesenangan malak Jibril. Wa muawinatu ahlil iyal al-mu'sirin. Yang terakhir yang disenangi oleh malak Jibril dari dunia ini adalah muawinah. Apa muawinah? Atau muawanatu ahlil iyal al-mu'sirin. Menolong, muawanah itu. Menolong siapa? Ahlil iyal, yang memiliki keluarga. Al-mu'sirin ay al-fuqara, orang-orang fakir, insyaallah. Ya, orang-orang fakir. Ini senangnya malak Jibril. Seandainya malak Jibril jadi penduduk dunia ini, maka pasti yang akan disenangi oleh malak Jibril yaitu menolong keluarga-keluarga yang fakir. Insyaallah, itu ya yang susah. Jadi bukan nolong orang-orang kaya, tapi orang-orang fakir. Masyaallah. Wa qala Jibril alaihi salam, kemudian malak Jibril berkata, yuhibbu rabbul izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai atau menyenangi min abidihi salasu hisal, dari hamba-hambanya 3 perkara nih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita selaku hamba Allah. Yang pertama, badlul istita'ah ay i'ta'ul qudrah fi ta'atillah. Badlul istita'ah itu mengerahkan gitu semua kemampuan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semaksimal mungkin kita itu mengerahkan kekuatan kita untuk terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini itaul qudrah. Jadi yang disenangi Allah Subhanahu dari kita adalah mengerahkan kekuatan kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal bukau ingdan nadama ay ala fi'lil ma'as, menangis menyesal itu ya, ketika berbuat kemaksiatan. Masyaallah, itu ya. Jadi ketika orang-orang maksiat, orang-orang pembuat dosa menangis di tengah malam, menangisi karena dia siangnya tadi telah berbuat maksiat, telah berbuat dosa, berbuat kesalahan, menangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Insyaallah. Makanya pantasnya kita bangun malam, Pak. Bangun malam qiyamul lail. Kita ngambil wudu, kita ambil air wudu, kemudian kita gelar sejadah. Kemudian kita salat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menangis, menyesali segala permasalahan yang telah kita lakukan daripada dosa-dosa kita. Insyaallah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung masih di dunia, itu ya, menyesal kita karena kita telah berbuat banyak dosa. Ini paling disenangi
Ini paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wasabru indal faqah. Sabar ketika apa? Ketika adanya hajat. Ketika kita memiliki kebutuhan tetapi kitanya tidak mampu. Apa istilah peribahasanya? Apalah daya tangan tak sampai, gitu ya. Ya Allah, pengen tetapi tidak mampu, gitu. Insyaallah. Tetapi kita bisa bersabar. Nah, ketika kita sabar di dalam menghadapi hal yang semacam itu, maka Allah senang, Allah cinta kepada kita. Makanya intinya bersabar. Ya, kita ingin sekali menjadi orang-orang dermawan, kita ngasih pada fakir miskin, gitu ya, anak yatim, membantu pembangunan masjid, majlis taklim dan sebagainya. Tapi apalah daya tangan tak sampai. Makanya sabar itu bu sabar kalau lihat itu ya yang kita inginkan, itu yang kita butuhkan, tetapi kitanya tidak mampu, maka ilmunya apa? Sabar. Ya, kuncinya apa? Sabar dulu, sabar. Sabar itu ada batasnya. Enggak ada batas sabar. Sabar sampai Allah iradahkan, gitu ya, insyaallah. Nanti juga ada waktunya, gitu. Segala juga ada waktu, ada saatnya. Semuanya ada saatnya. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ini tiga hal yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maqalatu salisatu wal arba'un tadi masih sambungan dari yang kemarin, panjang yang kemarin. Cuma yang jadi pertanyaan nih, kembali kepada kita. Dari dunia ini yang kita senangi apa? Ya. Ini yang jadi pertanyaan kemarin kita belajar. Baginda Rasul ada 3 hal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, bahkan malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai tiga hal dari dunia ini. Nah, pertanyaannya, apa hal yang kita senangi di dunia ini? Itu jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Itu ya. Udah PR-nya itu. Al-maqalatu salisatu wal arba'una, maqalah yang ke-43. Ini akan menceritakan tentang tersesat, sengsara dan terhina. Dia tersesat, sengsara dan terhina. Ini semuanya enggak enak didengarnya. Tersesat, sengsara, sengsara, terhina, aduh, ya Allah. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah, mereka mengatakan mani tasama bi'aqlihi dhalla wa man istaghna bimalihi qalla wa man azza bi makhluqin dhalla. Mani tasama, barang siapa yang berpegang teguh bi'aqlihi, dengan akalnya. Awas ya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya, dia semuanya harus pakai akal. Dolla, maka dia akan tersesat. Awas ya. Barang siapa yang selalu mengandalkan ayamani tambah ala aklihi, kepada akalnya, fi umurihi, di dalam segala perkara urusan-urusannya, walam ya'tamid 'ala Allah, sedangkan dia tidak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala fi dzalika dalam urusan-urusannya lam yuhtada ila shawab, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk kepada yang benar. Bos ya, yang selalu apa-apa akal. Ini enggak sesuai dengan akal. Ini enggak ke hati kok akal gitu ya. Semuanya pakai akal. Dhalla, maka kita akan tersesat. Ya, karena kita itu terbatas, Pak. Itu ya, kemampuan kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Ya, ilmu kita sama terbatas, akal kita terbatas. Semuanya serba terbatas. Makanya kalau ada orang yang terus menerus yang diandelin itu akalnya saja, dhalla, maka sungguh dia akan tersesat. Dia sungguh dia akan tersesat tanpa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pan sering kita baca surat yang sering kita baca paling populer, surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu Allah itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu, kita gantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Tuh, kita gantungkan segala keinginan kita, urusan kita, baik urusan dunia atau akhirat, hanya kepada Allah. Itu ya, Masya Allah. Kita gantungkan harapan kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada makhluk. Ya. Tuh. Selanjutnya, wa man istaghna bimalihi qalla, barang siapa yang mencari kuasa dengan apanya, harta, jadi merasa cukup bimalihi dengan hartanya, itu segala-gala uang, KUHP, keluar uang, habis perkara, uang, bimalihi dengan qalla, maka dia akan sengsara. Aymanik tapa bimalihi lam yakfihi dzalika. Barang siapa yang merasa cukup hanya dengan hartanya, lam yakfihi dzalika, maka harta tersebut tidak akan mencukupinya. Betul kan? Kita punya mobil satu, pengen dua kan? 3, 4, 5, terus tidak akan merasa cukup, terus itu segala harta. Hidup ini akan beres dengan uang, kan gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, segala sesuatu itu bisa selesai dengan uang, segalanya bisa selesai dengan uang. Padahal uang tidak bisa menyelesaikan itu. Dia tidak bisa menyelesaikan itu ya. Tetapi kita tetap ketika di dunia masih butuh iya, tetapi jangan mengandalkan hidup kita hanya kepada uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Gitu. Tapi jangan sampai kita ketergantungan kita kepada uang, duit dan sebagainya. Gitu ya, ibu-ibu biasanya, ibu-ibu ya. Urusan uang mah hebat banget ya. Wafil hadis imanis stagna billah agnahu. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manis stagna billah agnahu, barang siapa yang mencari kecukupan dengan Allah, itu ya, segalanya Allah,
Allah agnahu, maka Allah akan menjadikan dirinya kaya. Allah akan membuat dia kaya kalau kita mencari kecukupan hanya dengan Allah. Itu ya, insyaallah. Ibu ya, Allah, kita butuh Allah. Ya, karena segala sesuatu diciptakan Allah, segala sesuatu diurus Allah. Ya, urusan dunia, urusan akhirat Allah yang urus, bukan manusia. Manusia cuma berusaha. Ketika keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, maka jadilah perkara itu. Tetapi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka tidak akan jadi. Yang jadi adalah keinginan Allah, irada Allah. Hanya yang jadi adalah irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita adalah berusaha. Itu gantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan membuat kita kaya. Senang begitu. Tenang. Itu ya, menghadapi kehidupan ini. Terakhir, waman azza bi makhluqin dzallana. Waman, dan barang siapa azza, yang mencari kemuliaan. Nih, yang mencari kemuliaan bi makhluqin, kepada makhluk. Ya, dzalla, maka dia akan terhina. Nih ya, kalau kita ingin dihormat orang gitu ya. Ya, dimuliakan manusia gitu, dihormat manusia, dalam, maka kita akan sangat terhina. Kita akan sangat terhina. Masya Allah. Asya, wa man kanat quwwatuhu bi makhluqin shara dhalilan. Barang siapa yang kekuatannya itu mengandalkan makhluk, shara dalil, maka dia akan terhina. Maka kita akan hina. Insyaallah. Itu ya, makanya yang kita inginkan adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan dengan makhluk itu ya. Karena makhluk juga diurusnya, diaturnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Masya Allah. Ini 3 hal: tersesat, sengsara, terhina. Siapa yang tersesat itu? Mani tasoma bi akli, orang yang berpegang teguh kepada akalnya. Terus yang sengsara siapa? Wa manistagna bi malihi, orang yang mencari kecukupan dengan harta, maka dia akan sengsara. Terus yang terhina siapa? Man azza bi makhluqin, orang yang mencari kemuliaan dari makhluk, maka dia akan terhina sehina-hinanya. Masya Allah. Wal maqalatu rabi'atu wal arba'una, mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan juga melimpahkan berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala